sebelum kita melanjutkan materi belajar, di sini saya menawarkan ada buku panduan jahit edisi dasar dan terampil, ya, bisa dipesan. Untuk pemesanan lewat via WA bisa, itu catat nomornya 085 292 174 345. Ini ada grup WA-nya untuk ruang tanya jawab bagi yang sudah membeli buku dari saya, ya. Kemudian ada daftar isi, ada teori dasar, pengetahuan mesin jahit, pengukuran pakaian wanita, pola dasar, ada pola kebaya kutu baru, rok, celana panjang wanita, baju kerja wanita, gamis terusan dewasa, gamis terusan anak, daster, kulot resleting, macam-macam lengan, macam-macam kerah, baju pramuka putri, blazer kerah scaler, blazer kerah scaler 2, blazer feminino, kulot kolor setengah lingkar, celana rok pendek, gamis setengah lingkar dewasa, gamis setengah lingkar anak, handbook, cara pengambilan ukuran kemeja pria, materinya kemeja pria, kemeja anak, kemeja safari, pengukuran celana panjang pria, celana panjang pria 2, celana kolor panjang, celana anak pendek, celana kolor pendek, celana dalam pria, jas alma mater, rompi kantor, surjan, celana pendek resleting, standar size baju, ada kamisol, rok ploy belakang atau pias belakang. Itu harganya 200.000. Kemudian ada, selain ada grup WA-nya untuk tanya jawab, maka ini juga kadang ada bonusnya. Biasanya ada pola, tapi terkadang ya ada kaos logo pecinta jahit, ya. Itu harganya 200.000 ditambah ongkir, ya. Pengiriman dari Yogyakarta, Gunung Kidul Yogyakarta. Oke, siap dipesan, silahkan dicatat WA-nya. Ini di belakang bukunya masih banyak, edisi dasar dan terampil. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita mau belajar. Untuk kali ini kita belajar setting benang. Jadi belajar menyetel ketegangan benang, ya. Untuk tensi benang ini sangat berpengaruh pada hasil obrasan. Kadang loncat-loncat, kadang anyamannya jelek, kadang juga nyangkut-nyangkut. Jadi untuk setting benang itu sangat penting sekali, sangat berpengaruh sekali ke hasil obrasan ini, ya. Nah, ini kondisi masih normal, bagus, ya. Nah, ini masih bagus, ya. Namun kali ini akan saya copot biar rekan-rekan itu tahu cara menyetingnya. Ini saya lepas, ya. Ini pengatur benang atas. Ini yang pengatur yang masuk ke jarum ini di sini. Ini saya lepas dulu. Nah, di sini ada per. Nah, kemudian di sini, nah ini juga pengatur
pengatur benang yang dari sini. Nah, ini ya. Ini pengaturnya di sini. Ini saya lepas dulu. Nanti kita setting dari awal. Kemudian di sini ada, nah ini pengatur benang yang di belakang ini nih. Ya. Ini akan saya lepas juga. Saya lepas ya. Tuh. Jadi setiap pengatur itu pasti ada pernya. Nih, ini pas setiap pengatur ada. Oke, sekarang kita mulai cara settingnya. Oke, cara setting ya. Yang pertama, baut ini kita masukkan ke sini sampai rata. Rata ini ya, rata per, tapi jangan menekan. Cukup nempel aja. Ya, cukup nempel. Jangan sampai menekan. Nah, ini ya, seperti ini. Ini kita masukkan dulu. Aduh. Oke. Ini kita masukkan sampai rata per ya. Tapi jangan menekan per. Oke, ini sudah rata. Ini belum menekan. Nah, kemudian di sini ini perhatikan yang ini itu. Ini juga kita masukkan. Kita masukkan tapi rata per saja. Jangan sampai menekan. Ini kita masukkan ya. Nah, oke. Kemudian ini juga yang atas, ini kita masukkan, tapi jangan menekan. Kan kalau menekan ini kan pernya kelihatan bergerak. Dah, gitu aja. Ya. Nah, sekarang kita mulai cara setting benang obras ini. Yang pertama, kita pegang ini dulu, yang ini kita putar masuk ya. Ini diputar masuk, semakin masuk berarti semakin kencang benangnya, benang ini. Oke, diperhatikan, diingat-ingat, ini diputar masuk 5 kali putaran. 1 2 3 4 5. Stop 5 dulu. Kemudian perhatikan yang ini kita putar 1 kali masuk.
1. Kemudian yang itu ini kita putar masuk 1 kali putaran ya. 1 kali saja. Nah, kalau sudah, ini kita tes hasilnya seperti apa. Oke, kita tes ya. Jadi sekali setting itu belum tentu nanti hasilnya bagus. Jadi perbandingan di atas ini 5 putaran, di bawah ini 1, terus yang di bawah sini juga 1. 5 1 1 ya, perbandingannya itu. Tapi itu hanya perbandingan. Kita tes dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini langsung lumayan bagus yang atas. Tapi yang bawah dilihat. Nah, ini yang bawah dilihat ya. Aduh, malah silau. Nah, nih perhatikan. Ini seperti ini, kasus seperti ini. Ini loh. Ini kan naik. Ini benang jahit ini. Seperti ini. Kalau kasusnya seperti ini, yang bawah ini kan, nah ini naik tuh. Ini ya. Nih. Tuh. Perhatikan baik-baik hasilnya. Nih, ini artinya yang masuk ke jarum ini kita kencengi, ini kurang banyak sekali. Kita putar masuk lagi. 1 2. Kemudian bagian yang ini yang itu ya. Itu hasilnya yang ini. Nih. Yang atas ini ya. Kalau yang ini kan tadi yang masuk jarum. Kalau yang atasnya ini berasal dari sini. Ini kan terlalu kenceng. Kita kendorkan sedikit. Kembali kita kendorkan ya. Jadi walaupun perbandingan 5-1-1, ini masih kita rubah, kita sesuaikan hasilnya di sini. Kalau kasusnya seperti ini, berarti yang masuk jarum kurang kenceng. Kemudian yang ini kita kendorkan sedikit. Ini sudah kita putar, kita lihat hasilnya. Nah, sudah lumayan. Nah, itu ya. Nah, udah lumayan. Sudah beda ya. Ini sudah mengecil. Kalau yang ini tadi, nah itu kan besar-besar. Tuh keluar ya. Nih, di sini sudah mengecil. Ini masih kurang. Di sini kita masukkan lagi 1 putaran. Kemudian di sini kita kendorkan lagi. Yang bawah ini loh, ini kita kendorkan. Sedikit saja.
sedikit demi sedikit mutarnya. Nah, sekarang perhatikan. Nih, sudah mengecil ya, seperti ini. Tuh. Nih. Ini tadi hasilnya yang ini. Ini seperti ini kan tadi. Nah. Tuh. Perbedaannya ini. Nih, di sini sudah hilang. Sudah lurus. Nah, tapi kalau dilihat dari sini, nih, yang dari benang dari bawah kan jadi naik. Nih, jadi naik di atas kain. Ini artinya yang benang bawah, nih, yang benang ini terlalu kendor, ya. Ya, benang bawah itu yang ini, yang disetting yang ini nih. Ini kita kencengkan sedikit, dikencangkan itu diputar masuk ya. Ini saya potong ya. Terus hasilnya kita tes lagi. Aduh, putus. Nah, putus saudara, ada yang belum beres. Ini kita cari dulu, benangnya putus. Untuk cara pasangnya sudah di sesi sebelumnya, jadi ini tidak perlu saya video cara pasangnya, karena cara pasang sudah saya posting kemarin. Aduh, kita tes lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan tadi kembali seperti ini lagi. Nih. Ini keluar lagi ya. Ini berarti di sini kurang kenceng. Kita kencengi lagi, kita coba. Kalau di sini terlalu kenceng, nanti di sini akan putus-putus terus. Itu artinya benang atasnya terlalu kenceng.
Nah, ini oke, sudah lumayan mengecil. Tapi di sini masih kurang ya, ini masih kurang, ini saya kencengin lagi. Selama tidak putus ini boleh dikencengi ya. Nah, ini putus ini. Jadi menyeting benang itu sangat penting. Jadi harus bener-bener pas settingannya. Jadi hanya rubah putarannya itu saja, hasilnya jelek, putus-putus. Harus diulang-ulang terus nyetingnya. Jadi langkah pertama yang Anda harus setting itu benang. Kalau hasilnya jelek, loncat-loncat, jangan merubah tiang, jangan digeser, jangan diturunkan. Itu nanti, itu urusan belakang. Kasusnya sudah berat kalau menggeser tiang, apalagi kalau menggeser loper. Nah, ini loper ya, ini ada dua lopernya yang di bawah ini, di sini. Nah, ini kita tes lagi. Kita tes hasilnya. Nah, ini enggak kelihatan ya. Tuh, ini masih sedikit. Nah, tuh, ini masih keluar sedikit ya. Tuh, di sini selama benangnya tidak putus, ini boleh dikencengi ya. Jadi tandanya itu putus-putus. Kalau di sini sering putus berarti ini kekencengan ya. Ini kita putar sedikit. Nah, putus kan? Ini berarti terlalu kenceng.
Nah, hasilnya ini masih sedikit lagi, ini masih kelihatan ya. Di sini tadi kalau dikencengin putus. Kita coba yang di sini. Ini kita kendorkan dikit saja. Nih. Nah, ini sudah mulai ya. Sudah mendekati bagus. Nih hasilnya tadi. Nih masih keluar sedikit ya. Kita coba lagi, ini kita kendorkan lagi. Jadi memutarnya itu sedikit demi sedikit saja, jangan langsung banyak. Aduh, putus. Nah, di sini tadi ada benjolan ya. Jadi benangnya itu bundet-bundet, menyebabkan putus. Nah, oke, sip. Nah, ini sudah bagus, sudah sempurna. Jadi yang sempurna itu sambungan benang atas ini dengan yang bawah itu sambungan berada di tepi kain ini nih. Kemudian di sini nih, ini benangnya lurus, jadi tidak seperti tadi ya. Nah ini kan kelihatan benangnya naik nih, timbul benangnya, ini artinya kurang kenceng. Jadi kalau yang benar itu tidak naik, tidak kelihatan seperti ini. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya sambungan tidak di tepi tapi kok di bawah, berarti yang atas ini kurang kenceng, harus di setel dikit demi sedikit ya. Jadi untuk yang hasil ini benang hasil obrasan atas, kemudian yang ini hasil obrasan bawah ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, tutorialnya itu cara setting. Hasilnya sudah bagus ya.
sekali lagi. Ya, kemudian tips menggunakan mesin ini. Jadi jangan ngebut kalau menggunakan mesin seperti ini. Pelan-pelan saja, set, 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 set. Jadi jangan langsung diinjak, langsung kenceng biar cepat, jangan. Itu bisa merusak obras itu sendiri. Harus pelan-pelan saja. Ya. Nah, oke. Tuh, udah bagus ya. Oke. Tutorialnya itu, semoga rekan-rekan bisa paham dan mengerti. Semoga bermanfaat. Oh iya, dan kemudian untuk ininya jarum ya. Untuk jarumnya itu sebaiknya gunakan jarum 16. Kalau 16 itu kan enggak kecil, enggak besar. Jadi kalau digunakan untuk ngobras kain tipis boleh, kain agak tebal juga oke ya. Jarum nomor 16. Jadi tidak mudah patah. Sekali Anda ini patah jarum, efeknya fatal. Karena tiang jarumnya ini geser, naik ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.